Itu dah. Bukan. Berarti abang nggak paham mukjizat berarti. Berarti mukjizat Islam itu lain ya? Bukan lain. Istilah mukjizat itu milik Islam, bukan milik Kristen. Makanya Islam yang paham. Kenapa? Mukjizat itu dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan. Mukjizatan. Jadi mukjizat itu kan dari bahasa Arab tuh. Bukan bahasa Yunani, Ibrani, apalagi Suryani, bukan wa maqali inna rahmatan, bukan. Ya, bukan Suryani. Jadi bahasa Arab dari kata a'jaza yu'jizu i'jaz. Arti mukjizat adalah khariqul adah. Sesuatu yang menyalahi kebiasaan yang terjadi. Seperti membelah lautan, menghidupkan orang mati. Kan nggak ada tuh umumnya orang yang bisa kan. Tetapi syaratnya mukjizat ini diperuntukkan untuk musuh ketika dia ingin berdakwah dan musuh tidak akan pernah bisa melawan. Ingat, yang perlu digarisbawahi ya, musuh tidak akan bisa membantah ketika dikeluarkan mukjizat itu. Itu namanya mukjizat. Kehebatan itu ketika dimunculkan, maka musuh siapapun gak akan ada yang bisa membantah. Makanya di dalam Al-Quran, salah satu mukjizat Nabi sama seperti Nabi Ibrahim. Apa? Tidak pernah kalah dalam berdebat. Nabi kita tidak pernah kalah dalam berdebat, sama seperti Nabi Ibrahim. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa tilka hujjatuna ataina Ibrahim. Itulah hujjah kami yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim. Al-Quran itu adalah sesuatu yang menyalahi kebiasaan. Gak ada orang yang bisa buat semisal Al-Quran. Dan ketika Al-Quran itu ditampakkan, tidak ada musuh Nabi Muhammad yang bisa membantah. Maka Al-Quran termasuk mukjizat. Begitu. Adakah ketika Al-Quran menantang, fa'tu bisuratim min mithli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Coba buat semisal satu surat seperti Al-Quran, panggil penolong kalian selain Allah kalau kamu memang merasa benar. Dari zaman Nabi Muhammad sampai 1400 tahun tidak ada satupun orang yang berhasil membuat satu surat saja seperti Al-Quran. Oh gitu ya, mukjizat ya. Itu mukjizat namanya. Kristen punya nggak definisi mukjizat seperti itu? Kalau kita sih, kalau mukjizat itu kan Yesus kan bisa hidup kembali orang mati, itu kan maksudnya mukjizat itu. Bukan bikin Alkitab, bukan gitu maksudnya. Bagi Kristen tidak punya definisi mukjizat ya. Mukjizat apa sih mukjizat? Bukan dari kata ajaza, bahasa Arab itu. Ya bang, itu aja saya pun. Kak, boleh turun saya Kak? Terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Terima kasih Safrin, pertanyaannya nanti naik lagi kalau kita buka komal ya Safrin ya. Oke, siap. Oke, halo Eben, silakan perkenalkan diri, nama dan agamanya. Mau turun Safrin? Ya, turun. Oke, terima kasih sudah berkunjung, salam toleransi, sehat selalu. Yo. Oke Eben, silakan Eben. Oke. Perkenalkan nama Ustadz dan Wafi ini adalah ustadz yang sangat terbaik di dalam menjelaskan tentang kristenisasi dalam Islam. Masya Allah, mantap. Itu saya akui. Karena ustadz itu bukan hanya dalam bidang Injilnya tahu, tapi bisa menjawab secara detail apa yang ada di dalam Al-Quran, tafsir-tafsirnya. Belum pernah saya temuin. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kesehatan abang. Amin ya Rob. Semoga sehat selalu Pak Eben. Amin ya Rabbal alamin. Sekarang ada masalah Ustadz. Ya. Jadi saya mohon kepada Umi sama Abang Jonathan, itu kan ada yang namanya Saifuddin Ibrahim. Waduh, itu musuhnya Gus Jonathan tuh. Ya, maksudnya itu Al-Quran lawan Al-Quran. Jadi Saifuddin Ibrahim itu memelintir Al-Quran. Nah itu mohon bisa ditemukan di situ. Itu dua kekuatan besar itu akan sangat menarik. Jadi mudah-mudahan si Saifuddin Ibrahim itu bisa kembali lagi kepada Shirathul Mustaqim. Amin. Ya, ini Oke, saya tanggapi dulu Bapak Eben. Izin ya Ustadz Wafi ya. Pak Eben, mohon maaf dengan sangat.
Saya tidak tahu Pak Eben ini sering menonton dialog lintas agama atau tidak. Saifuddin Ibrahim itu tidak layak dikatakan orang yang harus dihadapi Ustadz saya. Mohon maaf dengan sangat. Saifuddin Ibrahim itu bukan dari jenis manusia, tapi sudah masuk jenis umbi-umbian. Yang melawan dia adalah boneka Caki. Ya nggak bisa, maaf ya. Pak Eben tidak bisa. Maksudnya apa? Tidak layak. Tidak layak untuk kami hadapi karena sudah tidak masuk kategori manusia lagi. Maksudnya gimana? Masuk dalam kategori lengkuas, ya. Maksudnya gimana? Itu. Ya maksudnya nggak mungkin Ustadz Wafi menghadapi Saifuddin itu, orang nggak ada ilmunya kok. Yang bener aja lah Pak Eben. Masa Ustadz kita disuruh menghadapi orang kayak gitu? Nggak gini aja Pak Eben. Di sini kan tempat kita, biarkan kawan kita non Muslim bertanya tentang Islam. Ya, di sini kalau mau memberi saran tuh di DM aja. Lagi pula nggak layak Ustadz saya menghadapi Saifuddin itu, ya. Selain dia bukan siapa-siapa. Yang kedua, mohon maaf, dia bukan dari klasifikasi manusia, tapi umbi-umbiannya. Oke, gitu ya. Satu informasi aja yang Umi saya berikan kepada Umi. Jadi, Saifuddin Ibrahim telah murtad selama 20 tahun. Pak Eben, saya tidak butuh informasi tentang Saifuddin karena mungkin astagfirullahaladzim. Itu kalau bisa membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat di Saifuddin Ibrahim. Kenapa? Sudah 20 tahun Saifuddin Ibrahim sampai sekarang itu masih hafal Al-Quran. Pak Eben, Pak Eben, tolonglah jangan Anda mempermalukan diri Anda di sini. Masa nggak ngerti satir sih? Anda ini istrinya Saifuddin sampai tahu betul dia hafal atau tidak. Udah pernah tidur bareng sama Saifuddin. Tolonglah di sini jangan menyamar. Kalau Islam katakan Islam, Kristen katakan Kristen. Kami tidak butuh berhadapan dengan kelas umbi-umbian. Mohon maaf, ya. Yang bisa dihadapi oleh kami bertiga adalah klasifikasinya masuk ke ranah manusia. Jenisnya homo, bukan homo Pithecan erectus, tapi harus homo sapien. Kalau jenisnya homo sapien kami masih bisa hadapi, walaupun kognisinya sedikit dari kera di atas. Tapi kalau sudah masuk ke ranah umbi-umbian, mohon maaf. Ya, kalau masuk ke ranah umbi-umbian kami tidak bisa hadapi. Ya, mohon maaf jangan merendahkan para ulama-ulama kami. Masa mau dia hadapi sama umbi-umbian? Mending Ustaz Wafi ngomong sama kentang. Ya, maaf ya, saudaraku ya. Aduh, kok gini banget ya. Memang mengbiblos ini ndak gampang teman-teman. Berhadapan dengan orang-orang yang kadang tuh ya aneh gitu loh. Aduh ya, tolong jangan promosikan umbi-umbian di hadapan kami. Gitu ya. Halo Pak Weli, Muslim non Muslim. Ya, halo. Ya, perkenalkan nama dan agamanya Pak. Teman-teman tolong di follow akun Rifa MOW ya. Ini akun kecil aku, di mana aku akan tetap menjadi aku, tidak akan pernah menjadi ubi. Lanjut Pak Weli, agamanya apa? Ya, saya Kristen. Oke, baiklah. Terima kasih telah berkunjung ke Komal kami, Komal Yonatan Nandar, di mana di sini kami membuka forum untuk kalian non-muslim bertanya saja tentang agama kami dan tentang kristologi juga. Tapi kalaupun kalian memiliki ilmu dan literatur, boleh membantah ataupun boleh mengusulkan sesuatu kepada narasumber kami dengan cara yang baik. Kami tidak segan-segan mengudahi jika kalian adalah orang-orang yang membawa kebencian, menghujat, memframing secara personal ataupun agama. Ya, silakan Bapak 3 pertanyaan sebelum nanti kalau ada yang naik kita rolling. Nanti Anda boleh standby lagi di sini ya. Silakan Pak Weli bertanya saja. Kalau tidak mengerti apa-apa, kalau mengerti apa-apa boleh sampaikan. Silakan. Ya, selamat malam Ustadz. Ya, selamat malam. Ya, saya mau tanya, kalau di Kristen itu Tuhan Yesus kan ada sejarahnya. Kalau maksudnya ada gambar foto, kalau Nabi Muhammad itu ada fotonya sih? Enggak ada Pak. Enggak ada. Kalau Tuhan bisa digambar itu berarti gambar yang benar itu yang mana? Kan banyak tuh gambar Yesus kan banyak. Ada Yesus yang seperti orang timur, orang barat, dan lain sebagainya. Nah, kalau sampai bisa digambar itu kira-kira yang benar itu gambar yang mana kira-kira Pak? Kan
Susah juga kan? Ya itu kan ada sejarahnya loh. Kalau Nabi Muhammad itu sejarahnya itu gimana itu? Apanya sejarah? Sejarahnya semuanya tertulis, Pak. Namanya di buku Sirah Nabawiyah. Tertulis. Malah Mas Yesus yang tidak tertulis dari umur belasan sampai mendekati 30 tahun itu beliau nggak disebutkan dalam Bible, hilang ceritanya. Kalau Nabi Muhammad dari kecil, dewasa, remaja sampai wafat ada ceritanya. Itu kan Remaja apa? Dulu kan kalau orang kan bisa melukis tuh, apa nggak digambarkan untuk melukis wajahnya gitu? nggak ada, Pak. Dulu kalau kita melihat geografi ya, Arab itu terkenalnya itu orang-orang yang menghafal, bukan orang berlukis. Makanya Nabi Muhammad diutus oleh Allah dalam keadaan hafal Al-Quran, hafal, bukan dalam keadaan masih menulis dan membaca. Karena dulu kalau kita lihat dalam sosiologi ya, peradaban yang ada di Arab, orang yang hafal itu keren dulu di sana. Orang yang sudah hafal itu keren, sehingga Nabi Muhammad diturunkan dalam keadaan hafal, begitu. Malah orang yang hanya bisa baca dan nulis dulu itu tidak keren sama sekali gitu. Begitu. Ya, Ya. mau tanya lagi. Boleh Pak Weli, ini terakhir ya, karena tadi pertanyaan ini nanti Bapak standby lagi, baru bertanya lagi, persiapkan lagi pertanyaannya. Tapi ini ya, karena ada Kiara yang mau bertanya. Silakan Pak Weli. Oh ya, itu Nabi Muhammad itu kan Isra Mi'raj itu ke langit ke-7 atau gimana itu? Isra Mi'raj. Ya, tolong jelaskan itu. Ya, itu diterangkan di dalam surah Al-Isra ayat pertama tentang Isra-nya, dan tentang Mi'raj-nya diterangkan di dalam surah An-Najm. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan malam hambanya. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, untuk kami tampakkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Itu tentang Isra, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa-nya, ceritanya di dalam surah Al-Isra ayat pertama. Nah, tentang Mi'raj-nya dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha itu di dalam surah An-Najm. Ya, di dalam surah An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa." Itu, Pak. Ya, jadi kalau di langit ke-7 itu apa benar itu? Iya. Oh iya. Kalau untuk sholat sendiri kok katanya apa kok jadi 5 waktu itu gimana? Bapak ini mau masuk Islam kah? Oh ya, ingin aja, belajar aja. Oh, jadi sholat 5 waktu itu ya Allah memberikannya kepada Nabi Muhammad ketika di kasus Isra Mi'raj itu. Ketika Nabi Muhammad sudah sampai ke Sidratul Muntaha, mendapatkan tugas sholat 5 waktu, Pak. Siapa yang mencontohkan prakteknya harus begini, harus begini? Itu malaikat Jibril. Di dalam kitab Sirah Nabawiyah Subulul Huda war Rasyad fi khairil ibad itu diterangkan secara detail. Nabi Muhammad diajari Jibril cara sholatnya, gerak-geriknya. Oke, Pak Weli, kesempatan Bapak untuk di sesi ini kita tutup dulu ya. Baru nanti Bapak boleh bertanya lagi setelah Kiara, oke? Bapak boleh standby dulu. Ya, Bapak tutup mic dulu. Siap. Oke, Bapak boleh standby di sini. Halo Kiara, perkenalkan nama dan agamanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam ya? Ya, nama saya Ya. Tiara. Ini ada yang mau ditanyakan, boleh Pak Ustadz? Uni ya?
Boleh, orang Islam bertanya cuma sekali karena kita prioritaskan non-muslim dulu di Komal ini. Kalau ingin pendalaman akidah, pendalaman Islam, boleh hubungi Ustadz Wafi secara langsung. Ya, silakan. Insya Allah, insya Allah. Ini saya mau, ini kan tadi saya nyimak tentang perkara dosa itu. Saya mau minta penjelasan tentang perkara dosa tentang jinah itu, Bu, Pak Ustadz. Apa maksudnya? Minta detailnya perkara jinah, dosanya gimana, cara bertaubatnya gimana, segitu aja. Ya, Zina itu apa ya? Gini, zina itu ada tingkatannya. iya, Nah, ada zina namanya zina muhson. Ada zina namanya zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson adalah perzinahan yang terjadi ketika dia belum pernah merasakan yang halal. Tapi setelah dia merasakan yang halal, maka namanya zina muhson. Dosanya jelas dosa besar. Apakah bisa bertaubat? Jelas bisa, karena ini bukan masuk dosa syirik. Nah, terus zina ghairu muhson berarti dia itu belum pernah menikah, belum pernah melakukan hubungan intim yang halal, lalu dia berzina nih, beli cewek nih, atau jadi gigolo nih. Nah, maka hukumannya adalah dicambuk 100 kali di hadapan orang banyak. Kalau yang muhson itu dilempari batu sampai mati. Jadi kalau dia sudah pernah menikah lalu dia berzina, maka hukumannya wajib dilempari batu sampai meninggal. Loh, kita kan hidup di Indonesia, bagaimana dong? Kan itu tidak terjadi di Indonesia. Tidak ada hukum Islam. Maka caranya, kata para ulama, bagi kalian yang sudah terlanjur melakukan perzinahan baik muhson ataupun ghairu muhson, kata para ulama, lalu kalian hidup di negara yang nggak mempraktekkan hukum Islam, maka ini bahasa bahasa gambaran dari ulama ya. Ini harus dipahami ini. Maka datanglah kalian ke gunung, menyendirilah dan menangislah. Mungkin masih ada rahmat Allah yang akan mengampuni kalian. Gitu. ya baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini semua terima kasih atas pencerahannya, saya mengerti sedikit. Siap. Ya, siap. Terima kasih Bang Kira. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kita semua ya. Semoga dengan adanya acara ini kita semua mengingat bahwa kita ini hanya akan mati. Semoga kita didekatkan dengan rahmat Allah. Siapapun kita semua tidak luput dari kesalahan dan dosa, tetapi Allah mencintai orang-orang bertaubat, insya Allah. Ya. Ya, Bang Kera, kita turunkan ya, biar tidak terjadi fitnah dan syubhat nanti ya. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita Oke, Masya semua, Allah. teman-teman ya, Masya Allah. yang perlu digarisbawahi, kita semua punya dosa. Dan kita semua pasti dosanya besar. Kita semua punya aib, mau ustadz, mau kiai, mau siapapun, pasti punya aib. Kenapa kalian senang kepada saya misalnya? Karena aib saya nggak dibuka oleh Allah di depan kalian. Betul. Andaikan Allah buka semua aib kita di depan saudara kita, tidak usah orang luar, saudara aja, nggak akan ada saudara yang mau berbicara dengan kita. Ya, kira-kira seperti itu. Maka tutupilah aib saudaramu, maka Allah akan menutupi aibmu nanti di hari kiamat. Begitu. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya. Di sela-sela kita memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita yang belum mendapatkan ilmu Islam, dan kita juga ditampar oleh pertanyaan saudara kita bahwa masih banyak orang-orang yang khawatir dengan dosanya di saat dunia saat sekarang ini. Bahkan mungkin jangankan mengingat dosa ya, jangankan mengingat dosa, mengingat Allah pun bisa jadi mereka tidak ya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga teman-teman yang menonton ini termasuk orang-orang yang diampuni dosanya malam ini juga, dan dimudahkan oleh Allah untuk bertaubat. Terkadang bertaubat itu disusahkan, itu yang perlu kita takuti ya. Bahkan ingat taubat itu sesuatu yang sangat luar biasa kita harapkan. Ingat taubat,
ingat dengan dosa dan memperbaikinya. Semoga kita semua diperbaiki oleh Allah akhlaknya, terkhusus saya pribadi dan yang ada di Komal ini dan juga teman-teman semuanya. Oke, kita sapa lagi, lanjut teman-teman semua ya, Masya Allah, tabarakallah. Ini alas kaki kece, perkenalkan dirinya dan agamanya. Silakan saudaraku. Alas kaki kece, dibuka mic-nya, brother. Ternyata alas kakinya nggak kece. Silakan, alas kaki kece. Oke, saya tik ya. Yang muslim boleh bertanya satu pertanyaan, tapi kita prioritaskan non muslim. Kenapa? Karena memang mereka berhak mendapatkan ilmu yang mungkin kita sudah dapatkan. Oke, kita sapa dulu. Ada Kakak Vera. Umat Islam yang umurnya 30 tahun baru tahu ada sholat qadha aja ada loh, teman-teman. Ada 35 umurnya waktu itu. Iya. Baru tahu kalau sholat itu bisa diqadha ternyata. Iya, sampai kaget dia. Halo, Vera. Vera. Oke, diturunkan dulu ya. Itulah kenapa saya katakan bahwa semakin kita belajar agama Islam, semakin tahu bahwa kita jahil, jadi kita ini nggak ada apa-apanya. Semakin kita selami lautan ilmunya Islam, semakin dalam dan semakin luas. Semakin dalam dan semakin luas. Insyaallah. Stay cool, muslim dan muslim. Halo, selamat siang Umi. Selamat malam, waktu ternate. Iya. Maaf. Silakan saudaraku, perkenalkan nama dan agamanya. Iya, Islam Umi. Oke. Assalamualaikum dong. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buat umat Islam satu kali bertanya ya, silakan. Ya, siap Umi. Umi mau nanya sama Ustadz Wafi Apa tuh? tentang cerita Ashabul Kahfi itu bagaimana Ustadz? Itu cerita itu hidup di zaman Nabi apa dan apa setelah adanya Kristen atau sebelum adanya Islam gitu Ustadz? Loh. Maksudnya setelah agama Kristen sebelum adanya Islam sama dong berarti. Enggak, maksudnya Kenapa pakai atau? Mungkin iya, maksudnya gini Ustaz. Maksudnya kisah Ashabul Kahfi itu pemuda-pemuda tersebut itu Iya. hadirnya setelah munculnya agama Kristen gitu atau sebelumnya itu, ada Kristen, sebelum agama Soalnya Kristen gitu. kalau di buku-buku itu kayak kurang jelas gitu Ustaz. Sesudah agama Kristen maksudnya di yang anda ketahui. Iya, betul. Itu merujuk kepada orang Nasrani. Masalahnya kan cerita-cerita di itu kan begitu. Oke, itu intinya itu Ustaz. Beliau nih bertanya nih kira-kira nih. Silakan. Ya, jadi begini. Sejauh yang saya pelajari berarti belum ada yang belum saya pelajari. Surah Al-Kahfi itu hidup di zaman pemerintahan Romawi. Raja Dikianus di Romawi. Beberapa ratus tahun sebelum diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi sebelum Nabi Isa itu, beberapa ratus tahun sebelum Nabi Isa diutus, nah mereka itu hidup di tengah masyarakat yang masyarakatnya itu rata-rata penyembah berhala dan rajanya zalim, begitu. Makanya di dalam surah Al-Kahfi itu ada ayat awal fitsyatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Gitu. Ada lagi Mas Taikul? Oke, cukup Ustadz. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih ini Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, ini saya lihat nama di bawah didominasi oleh umat Islam Ustadz. Ya, ini di sini jam 22 waktu 59 waktu Ternate. Saya jam 23 lewat sedikit itu harus tidur istirahat. Kalau Ustadz mau lanjut dengan Gus Yonatan Anda nggak apa-apa. Ini saya promosi buku dulu ya. Boleh Ustadz, boleh Ustadz.
Ya, bagi teman-teman yang belum memiliki buku kami, ya, kenapa saya mengatakan ini buku kami? Karena buku ini perjalanan hidup selama 5 tahun. Saya dapat ilmu dari Gus Yonatan Nandar, dapat ilmu dari Bang Zuma, sebagian dari Unirifa, Mas Mutu, semuanya saya tuangkan dalam buku ini. Buku ini menjawab tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah oten-oten tentang tema ketuhanan, ya, tentang tema ketuhanan. Maka bab penyaliban, bab tauhid, bukti tauhidnya para nabi dari dulu sampai sekarang itu ada di sini, dan cara menjawab semua fitnahan mereka tentang Allah. Nah, cara memiliki buku ini Anda bisa langsung WhatsApp ke nomor saya. Gus Yonatan Nandar masih bangun kah? Bang Yonat masih bernapas? Masih dari tadi menyimak. Gimana cara menyematkan nomor WhatsApp, Gus? Boleh. Saya ketik Ustaz nomor antum. Silakan di ini di Ya. Tad. Jadi buku ini semuanya sudah terjawab, dan buku ini Naikin bukan Bang hanya Moto menjawab. tuh. Ya, Silakan Bang Moto naik. bukan hanya menjawab. 08 Tad. Sudah Tad. 08 0821 iya. 4151 Sebentar Tad, sebentar. 0821 4151. Ya Bang Moto naik Bang Moto biar orang bisa DM Bang Moto juga. 4151 terus 5141 dibalik. Nomor cantik nih nomornya. Nah, ini ya, misal tadi ada yang bertanya tentang Allah, ya. Allah itu bersumpah dengan Tuhan lain atau dengan makhluk. Apakah ada jawabannya di sini? Ada. Ini ya. Kenapa Allah itu bersumpah terhadap Tuhan lain atau bersumpah dengan makhluknya sendiri? Nih, sudah ada temanya di sini. Allah bersumpah kepada makhluknya. Ini halaman 95. Jadi ini bukan hanya menjawab, tapi juga mengembalikan pertanyaan itu, menghantam kitab lawan. Ini ya, pada halaman 95 misalnya. Sudah saya kasih harokat, sudah saya kasih footnote. Ini ya. Allah bersumpah kepada makhluknya. Anda bisa langsung WhatsApp ya. Mengapa Allah bersumpah dengan makhluknya dalam Al-Quran? Bukankah seharusnya makhluk yang bersumpah kepada Tuhannya? Ini pertanyaan Kristen. Muslim menjawab, Manna Khalil Al-Qattan dalam bukunya, ini seorang ulama ya, ulama yang bernama Manna Khalil Al-Qattan dalam bukunya Manna Al-Qattan menerangkan, wa aqsamuhu bi ba'di makhluqatihi dalilun ala annahu min azimi ayatihi. Bersumpahnya Allah dengan sebagian makhluk-makhluknya menunjukkan bahwa sebagian makhluknya itu adalah termasuk keagungan tanda-tanda kekuasaannya. Ada footnote halaman 56 ya, ini halaman 302. Nah, kemudian Muhammad Hasan bin Abdul Ghaffar dalam karyanya yang bernama kitab Syarhud Dur, ya, dia mengatakan apa? Di sini dijelaskan, sudah saya kasih harokat. Anna qasamallah bil makhluki fihi dalalah ala azmatil makhluk. Ketika Allah bersumpah dengan makhluk, berarti kan makhluknya itu mulia. Wa azumatuhu, dan kemuliaan makhluk itu tadullu ala azumatil khaliq, menunjukkan kehebatan sang penciptanya gitu loh. Maka ketika makhluk itu agung, berarti apalagi yang menciptakan. Fakullu kamalin fil makhluk fallahu ahaqqu bihi, maka segala kesempurnaan yang dimiliki makhluk, maka Allah yang paling berhak karena Allah penciptanya. Nah, itu ada rujukannya. Saya kasih footnote nomor 57. Nih ya, Muhammad Hasan bin Abdul Ghaffar, Syarhu Ad-Durar An-Naqid fi Ikhlasi Kalimati Tauhid juz 10 halaman 5. Nah, ini ada. Atau Allah itu zat, bukan roh. Nah, cara mengembalikannya juga ada nanti. Cara mengembalikannya itu disebut dengan komparasi, dan itu yang menulis adalah Mas Mutu itu ya. Nih komparasinya misalnya. Komparasinya. Katanya Tuhan itu bukan zat, Tuhan itu roh. Nah, di sini dikomparasi ini.
Benarkah Tuhan adalah roh? Adalah sebuah doktrin mutlak dalam Bible? Apakah doktrin tersebut berasal dari ajaran Yesus sendiri? Ataukah hanya interpretasi spekulatif yang lahir dari keputusan teologis? Kita akan bedah melalui bahasa aslinya, tafsir para rabi Yahudi, dan kritik teks dari Bible sendiri. 1. Kejadian 1 nomor 2, roh Allah atau angin dari Allah. Ini ada bahasa Ibraninya, ada bahasa Inggrisnya ya, the earth being on firmament and wind from God. Ini kita kasih Ibrani, kita kasih Inggrisnya, kita kasih Indonesianya, kita kasih rujukannya, semuanya ada di sini tentang fitnah mereka terhadap Allah. Ini Mas Moto penulisnya ini ya, yang di pojok ini. Yang di pojok ini beliau dan saya sendiri. Harganya 85.000. Antum pegang ini sudah bisa debat dengan siapapun. Yang ingin memilikinya bisa langsung WhatsApp ke nomor saya atau DM ke Mas Kirios Moto yang ada di pojok ini. Sekian, terima kasih. Lanjut, Uni Rifa. Ya, Masya Allah. Jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman ingin berdebat atau berdiskusi, landasannya harus ilmu. Ya, nah itu salah satu buku yang teman-teman mudah untuk dapatkan, dan di sana teman-teman bisa menjawab dan bertanggung jawab atas jawabannya kepada Ustadz Wafi, karena buku itu ditulis oleh Ustadz Wafi dan juga Bang Moto. Jadi ketika teman-teman menjawab itu literasinya jelas. Nah, dan juga teman-teman perhatikan, menjadi apologet itu bukan hal yang semudah membalikkan telapak tangan, karena ini bukan debat. Kita sedang membanggakan sesuatu di pasar dan di warung tua. Kita bicara tentang agama Allah. Bisa jadi ketika kita, menurut kita memuliakan agama Allah, ternyata kita sedang merendahkan agama Allah karena kita bicara tanpa landasan keilmuan. Maka salah satu bentuk teman-teman memiliki ilmu, baca buku tersebut, supaya teman-teman bisa menjelaskan kepada saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita apa-apa yang mereka tanyakan dan mereka syubhatkan, atau dijadikan kajian di VT-VT, buat di VT-VT TikTok untuk sebagai sarana dakwah juga. Berdakwah itu banyak cara teman-teman ya. Atau mungkin teman-teman yang punya rezeki lebih, silakan belikan buku itu untuk saudara-saudara kita yang nanti akan diberikan hadiahnya pada Apologet Award ya. Kak, saya masih menunggu nih buat saudara-saudara yang bisa itu berlebih ya. Bisa. Jadi teman-teman misalnya Betul. mau menyumbangkan ke Apologet Award, apa award ya? Award apa award? Apologet Award. Award ya, itu misalnya beli 10 Ustadz untuk dikasih ke teman-teman Apologet, boleh. Masya Allah. Itu 2 kali tuh teman-teman membantu acara Apologet Award. Yang pertama, yang kedua, teman-teman telah memasarkan buku yang memang harus dipasarkan. Sekali lempar 5 pulau terlewati. Keren banget tuh ya. Gitu aja juga boleh. Atau teman-teman boleh transfer uangnya ke saya nanti beli ke Ustadz Wafi, boleh juga, sama aja ya. Gitu ya teman-teman. Boleh. Oke teman-teman, silakan masih istilah ya, ini ada Bang Moto nih. Mungkin supaya kita tidak salah, ini jangan-jangan chat GPT, kita sapa dulu orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kirios Moto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz Wafi, Mirifa. Waalaikumsalam. Yo, Nathan Nandar. Waalaikumsalam, abangku. Sehat semua, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, berkat doa Allah, doa kita kepada Allah. Astagfirullah, salah ngomong nih. Kalau ada saya tidak lama lu pokoknya. Iya, keseringan ngomong oten sih. Iya, bagi teman-teman yang mau berminat itu bisa ke Ustadz Wafi dengan nomor WA yang sudah tercantum, atau juga bisa ke saya, cuma bedanya kalau ke saya itu 100.000, kalau ke Ustadz Wafi itu 85.000. Loh, kok beda 15.000? Iya, di saya itu dapat 2 buku. Yang pertama itu yang menjawab syubhat tadi, dan yang satu lagi adalah buku yang ditulis oleh Ustadz Wafi juga, itu membongkar rahasia pemilik tanah Pales. Jadi tambah 15.000 dapat 2 buku. Keren tuh. Di mana? Keren banget itu teman-teman, cuman tambahkan 15.000 dapat 2 buku. Dimana teman-teman bisa juga
mengetahui tentang polemik Palestina dalam dunia literatur ya. Ini kita bicara tentang literatur.